resikonya, dan ternyata dia resikonya sudah dihadapi, ditangkap, kemudian dihukum 3,5 tahun atau 3 tahun, baru bebas, bikin lagi dia Jokowi Undercover 2. Kita tidak tahu apa yang mendasari dia untuk melakukan hal yang berbahaya dan sekarang ditangkap lagi. Tapi apakah kita tidak berpikir sebaliknya? Orang yang kemudian berani mengambil resiko, tidakkah dia sedang memperjuangkan kebenaran? Nah, sampai hari ini juga kita bertanya-tanya, kenapa Bambang Tri ini ketika misalnya dia tersandung kasus ditangkap seperti ini, tidak ada satu pun juga keluarganya yang membela. Baik itu saudaranya yang katanya adalah salah satu mantan petinggi negara, orang tuanya misalnya kalau masih ada, sepupu-sepupunya, atau siapalah yang jelasnya masih punya hubungan. Justru yang tampil membela adalah mereka-mereka barisan sakit hati. Salah satunya itu adalah Refli Harun, yang kesannya memberikan rasionalisasi tetapi sebenarnya melakukan pembelaan dan penggiringan opini. Itu yang dilakukan oleh Refli Harun. Tapi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Refli Harun bagi saya tidak ada masalah. Kita sudah tahu bahwa dia adalah pejabat BUMN, jadi wajarlah kalau misalnya sakit hati kepada Pak Jokowi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Refli Harun ini salah satu tokoh nasional yang dulu sempat menjadi komisaris salah satu BUMN dan kalau tidak salah Pelindo 2, tetapi kemudian dipecat, dan setelah pemecatan terjadi langsung berubah haluan mengkritisi terus pemerintah. Karena itu apa yang dilakukan oleh Refli Harun bila mana melakukan penggiringan opini atau mengukuhkan setiap ada orang-orang yang berusaha keras menghakimi Pak Jokowi, yang berusaha keras menjelek-jelekkan Pak Jokowi, lalu kemudian beliau memberikan pengukuhan terhadap orang-orang tersebut bahwa yang dilakukan mereka adalah satu perjuangan untuk kebenaran. Maka bagi kita ini, khususnya saya, tidak kaget. Kenapa? Karena Refli Harun ini sakit hati mungkin karena dulunya seorang komisaris lalu kemudian dipecat oleh Pak Jokowi. Yang jadi soal karena beliau ini adalah profesor hukum tata negara, yang mestinya pengetahuan ilmu tata negaranya itu dipakai untuk memperbaiki bangsa, bukan untuk ikut-ikutan memperkeruh suasana. Kenapa saya bilang bahwa memperkeruh suasana? Sebagaimana video yang beredar, dia mencoba menelaah apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Jokowi yang memberikan kesaksian tentang ijazah Pak Jokowi, seolah-olah bahwa dalam penjelasannya sudah mulai ragu terhadap apa yang dilakukan oleh Bambang Tri. Tetapi di ujungnya memberi penegasan bahwa Bambang Tri ini tahu bahwa risikonya besar. Bisa jadi dia di penjara, dan bahkan sudah di penjara, itu yang ada dalam videonya. Tetapi kenapa Bambang Tri ini melakukannya? Karena yang dia perjuangkan adalah kebenaran. Nah, sampai hari ini juga kita bertanya-tanya, kenapa Bambang Tri ini ketika misalnya dia tersandung kasus ditangkap seperti ini, tidak ada satu pun juga keluarganya yang membela. Baik itu saudaranya yang katanya adalah salah satu mantan petinggi negara, orang tuanya misalnya kalau masih ada, sepupu-sepupunya, atau siapalah yang jelasnya masih punya hubungan. Justru yang tampil membela adalah mereka-mereka barisan sakit hati. Salah satunya itu adalah Refli Harun, yang kesannya memberikan rasionalisasi tetapi sebenarnya melakukan pembelaan dan penggiringan opini. Itu yang dilakukan oleh Refli Harun. Nah, bagaimana video tersebut? Kita saksikan secara bersama-sama. Ini adalah kepentingan tidak hanya penggugat, tapi juga kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Jadi kerugian yang kita alami adalah kerugian imaterial seandainya itu benar. Oke. Teman SMP yang teman SMP titik 2 yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu kurang kerjaan. Ini
disampaikan oleh kompas.com, kurang kerjaan. Iya, saya katakan kurang kerjaan ya. Bambang Tri itu Allahu Akbar, kurang kerjaan. Kok bisa ngutak-ngatik ijazah seorang presiden, kepala negara, kurang kerjaan dia. Dan apalagi ada resikonya. Dan ternyata dia resikonya sudah dihadapi. Ditangkap, kemudian dihukum 3,5 tahun atau 3 tahun, baru bebas, bikin lagi dia Jokowi undercover 2. Kita tidak tahu apa yang mendasari dia untuk melakukan hal yang berbahaya dan sekarang ditangkap lagi. Tapi apakah kita tidak berpikir sebaliknya? Orang yang kemudian berani mengambil risiko, tidakkah dia sedang memperjuangkan kebenaran? Kalau dia memperjuangkan yang salah, maka apakah seberani itu dia mengambil risiko sampai mengatakan kalau saya bohong tembak kepala saya? Nah, ini kan patut kita renungkan ya, sebagai sebuah perenungan. Kalau dikatakan dia orang tidak waras, sekarang kan ada yang mengatakan, wah, dia ngomongin 100 kali itu juga nggak ada gunanya ngomong dengan orang yang tidak waras. Nggak mungkin juga. Jadi Bambang Tri ini adalah adik dari seorang tokoh pers dari Solo. Jadi bukan orang sembarangan juga sesungguhnya. Pernah jadi anggota DPD yang bersangkutan kalau tidak salah, ya kakaknya anggota DPR juga dari partai besar kalau tidak salah. Nah, tapi coba kita ambil sebuah katakanlah statement dari lagi-lagi teman Presiden Jokowi di masa SMP ya. Teman seangkatan Presiden Joko Widodo semasa mengenyam bangku pendidikan di SMPN 1 Surakarta angkat bicara soal isu yang menyebutkan bahwa ijazah orang nomor 1 di Indonesia itu palsu. Utomo Putro yang merupakan teman seangkatan sekaligus wakil ketua OSIS SMPN 1 Surakarta mengatakan sebenarnya tidak ada yang perlu dilakukan dari ijazah Jokowi. Sebab pertama, pihak SMPN 1 Surakarta sudah menyatakan bahwa Joko Widodo memang benar merupakan siswa yang masuk pada Januari 1974 dan lulus pada November 1976 ya. Ini betul ngeri-ngeri sedap ya. Nama Pak Jokowi juga ada tercantum di dalam buku absensi tahun itu, ujar Utomo saat berbincang dengan kompas.com. Kemudian kedua, teman seangkatan Jokowi di SMP tersebut sudah banyak yang bersaksi bahwa Jokowi benar pernah mengenyam pendidikan di SMPN 1 Surakarta termasuk dirinya. Oke, kita bicara terminologi hukum ya nanti ya. Menurut saya itu cukup. Kalau masih ada orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, itu menurut saya orang yang kurang kerjaan atau ada motif yang lain. Saya enggak tahu, lanjut Utomo. Ya tentu motifnya mencari kebenaran ya, karena ini adalah bagian dari kontrol masyarakat. Oke. Nah, coba dengarkan di ujung pernyataannya. Yang mengatakan bahwa dia melakukannya sekalipun dia tahu risikonya. Karena yang dia perjuangkan adalah kebenaran. Kebenaran dari mana? Ini Refli Harun jelas-jelas melakukan penggiringan opini. Masih mau berdalih melakukan rasionalisasi terhadap kasus ini dengan memberikan penjelasan-penjelasan soal hukum yang justru kemudian memperkeruh masalah. Tapi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Refli Harun bagi saya tidak ada masalah. Kita sudah tahu bahwa dia adalah pejabat BUMN. Jadi wajarlah kalau misalnya sakit hati kepada Pak Jokowi. Oleh karena itu, dalam video singkat ini saya mau menyampaikan kepada seluruh anak bangsa yang masih cinta NKRI agar tidak terhasut dengan opini yang dibangun oleh Refli Harun. Yang mana yang saya maksud opini yang dibangun di sana bahwa Bambang Tri melakukan itu karena memperjuangkan kebenaran. Kebenaran dari mana? Jelas-jelas Pak Jokowi ini pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur, jadi presiden 2 periode, pasti ijazahnya diverifikasi. Belum lagi misalnya kalau dianggap jasa SMA-nya palsu, ngapain UGM menerima masuk di UGM pada saat dia mendaftar misalnya. Nah, karena itu saya bilang, apapun yang dilakukan Pak Jokowi, bantahan apapun yang kita lakukan di sini, mereka para kardun-kardun biadab tidak akan pernah mau percaya. Yakini itu.
Karena memang agendanya bukan soal palsu dan tidak palsu, tetapi bagaimana Jokowi jatuh dari jabatannya sebelum masanya berakhir. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari KRI Harga Mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau